Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan aku juga ucapin makasih buat teman-teman yang udah berkomentar positif di video sebelumnya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas bagaimana sih cara move on yang baik. Karena teman-teman dari Instagram juga sering nanya, Kak, gimana sih cara melupakan seseorang? Ya, bahkan ada juga yang sharing sebenarnya dia tuh udah pengen hijrah tapi masih pacaran, ingin mengatakan putus tapi takut tidak bisa melupakan. Nah, ini adalah cara move on ala aku. Jika teman-teman tanyakan bagaimana cara melupakan seseorang, sebenarnya mudah sih ya. Bagaimana dulu teman-teman melupakan Allah? Pasti masih ingat caranya. Misal dulu ketika masih berstatus pacaran bareng doi, teman-teman mungkin habis waktu sama doi chattingan, SMS-an, teleponan gitu. Nah, sekarang ketika sudah hijrah, teman-teman habiskan waktu kembali dengan Allah. Contohnya, misal yang dulunya suka chattingan sama doi, sekarang sibuk chattingan sama Allah. Caranya gimana? Oh, nggak mungkin dong SMS-an gitu kan. Tapi dengan cara membaca Al-Quran, perbanyak lagi murotalnya. Kan dulu lebih sering murotal bareng pacar lewat teleponan. Nah, sekarang habiskan waktu murotal sama Allah gitu. Yang kedua, teman-teman yakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik. Mungkin teman-teman berpikir, pacaran mungkin sesuatu hal yang baik kan, dia bikin aku semangat belajar, ini itu. Nah, sebenarnya itu salah teman-teman ya. Mungkin teman-teman pikir pacaran itu ada baiknya. Misal dia sering ngingetin aku sholat tahajud, dia sering ngingetin aku buat belajar, buat makan, mandi, dan segala macam. Ya, itu menurut teman baik, tapi apakah itu baik menurut Allah? Dan aku tekankan lagi, ini bagi cewek-cewek ini, jangan mudah baper diingetin sholat tahajud. Jangan lupa sholatnya ikhwan modus. Kalau memang dia jodoh kamu, insya Allah di waktu yang hebat Allah pasti pertemukan kalian lagi dengan skenario Allah yang lebih indah. Dan yang paling mudah dalam move on itu yaitu dengan menyibukkan diri. Nah, dulu sibuk teleponan bareng doi, sibuk kemana-mana bareng doi. Sekarang misal yang cewek sibuk di rumah, apa yang belum diketahui dipelajari. Misal belum bisa masak, jadi bantu ibu masak, akhirnya bisa masak. Apapun itu, sibukkan diri. Misal yang laki-laki dengan olahraga, perempuan ya mengikuti hal-hal yang positif gitu. Misal kumpul sama teman-teman yang solihah, ke kajian ini, ke kajian ustadz ini. Jadi kita nggak ada kepikiran untuk dia lagi gitu. Ada yang lebih penting dari yang lainnya. Jangan jadi stalker, apalagi masih suka stalker IG mantan. Itu nggak bakal move on. Adanya nanti kamu gagal move on lagi. Aduh, dia kecakepan ya sekarang ya, kok setelah aku tinggalin dia cakepan. Ketika kita berniat udah hijrah, pengen move on juga dari doi gitu, kita jangan sampai jadi stalker. Dibiarin aja, dia mau ngapain, dia mau cakepan gitu, ya terserah. Jadi nggak usah stalking dia lagi, biarin aja. Mana tahu ketika kamu hijrah, doi juga ikutan hijrah ya kan? Kita kan nggak tahu hati seseorang itu gimana. Ya, mana tahu ada dapat hidayah dari mana, dari kamunya yang berubah atau dari melihat temannya, kita kan nggak pernah tahu. Tapi jangan sampai berharap dia jadi jodoh kamu. Ikhlaskan aja sama Allah, doain gitu. Minta yang terbaik sama Allah, oke? Dan yang terpenting, tinggalkan lingkungan yang buruk. Misal yang temennya masih pacaran atau yang masih suka kemana-mana berdua sama yang bukan mahram. Bukan berarti kita menjauhi dianya, tapi menjauhi apa yang dia lakukan. Agama seseorang itu kan dilihat dari teman terdekatnya, maka cara berteman. Misalkan kita ibaratnya kalau kita baru-baru hijrah itu
ya kita cari teman yang baru hijrah gitu. Jadi sejalan, pasti dia dengan tujuan juga sama gitu. Kan pepatah juga mengatakan kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum, nah aku dikasih gratis parfum. Bukan maksudnya kita akan kecipratan wanginya gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu deketin teman yang soleh atau soleha. Insya Allah kita akan menuju soleh dan solihah juga gitu. Dan tips move on terakhir dari aku yaitu lakukan hobi. Misal kamu hobi baca, ya udah tuh beli buku yang banyak dibaca gitu. Misal hobi nulis, ya mulai bisa loh dari kegalauan itu menjadi sebuah karya, bahkan dari kegalauan itu menjadi karya yang isinya itu nyampe ke pembaca. Nah, terus juga misal hobi kamu masak, hari ini mau masak apa ya? Coba yang hal-hal yang berbeda, mungkin masak yang berbeda gitu. Yang penting ingat tujuan kamu hijrah itu apa, karena segala sesuatu itu tergantung niat gitu. Oke, jangan sampai kamu hijrah biar dapat, oh aku galau, aku diputusin, aku pengen dapat ya laki-laki yang soleh, aku pengen hijrah biar dapat laki-laki yang soleh, biar suami aku soleh. Jangan sampai. Niat dulu lillahi ta'ala. Insya Allah ketika kamu berubah menjadi lebih baik, Allah akan hadirkan yang lebih baik pula. Yeay.